Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Anggita Riasari dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran materi analisis mengenai dampak lingkungan dengan pendekatan saintifik dan metode pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya setelah berapa lama kita karantina di rumah karena pandemi COVID, akhirnya kita bisa berkumpul lagi nih. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat selalu tentunya. Mungkin alangkah baiknya untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Siapa nih kira-kira ada yang mau pimpin doa dulu? Doa selesai. Duduknya ditegakin dulu, handphonenya disimpan dulu biar kita belajarnya fokus. Tapi sebelumnya mungkin Ibu bakal absen dulu ya. Tiana? Hadir. Yasinta? Hadir, Bu. Oke, berarti cuman ada satu orang yang gak masuk. Anak-anak sekalian, mungkin Ibu mau melatih dulu nih mental kalian. Siapa yang kira-kira berani? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita tuh udah ngebahas apa aja sih? Kira-kira ada yang berani angkat tangan? Coba Ucup sebutin apa aja materi yang udah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kurang lebih itu ya semuanya yang dibahas di pertemuan lalu. Semoga kalian masih ingat supaya continue ke materinya juga lebih gampang. Nah, untuk materi hari ini, materinya adalah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ini kompetensi dasarnya ya. Kita masih di bab 3.3 mengenai analisis sebaran pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata. Di sini kalian dituntut untuk mampu mengidentifikasi analisis mengenai dampak lingkungan. Kalian juga harus mampu menganalisis manfaat dari sumber daya alam dengan berprinsip lingkungan menggunakan analisis dampak lingkungan tadi. Ibu mau tanya dulu nih, ada yang udah pernah baca atau dengar atau lihat di internet mengenai AMDAL apa aja? Coba, ayo, satu orang. Ibu pengen tahu. Oh, baru pengertiannya aja ya, nggak apa-apa. Nah, ya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, kupas lebih lengkap lagi gimana analisis dampak lingkungan. Makanya siap-siap ya untuk menerima materi pada hari ini. Nah, baik anak-anak, mungkin Ibu akan sedikit memantik. Selanjutnya akan ada kegiatan diskusi dengan LKPD-nya. Di sini udah ada kepanjangannya ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Mungkin acuan dari AMDAL yang ingin Ibu share ke kalian adalah menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999. Nah, coba dibuka dulu modulnya. Tadi udah disiapkan kan? Nah, coba dibuka waktu untuk membuka. Nah, coba Ibu minta tolong satu orang lihat di modul yang paling atas. Ada? Ada, Bu. Nah, ada ya. Nah, coba satu orang siapa ya? Yasinta aja deh. Coba Yasinta Oke, bacain. Bu. Menurut PP nomor 27 tahun 99, kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlakukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelanggaran. Nah, itu pengertian secara undang-undang ya. Mungkin lebih singkatnya Ibu mau memantik bahwa dalam proses kita mengeksploitasi lingkungan tentunya pasti berdampak pada dampak positif maupun lingkungan bagi lingkungannya gitu. Kita kan melakukan semua kegiatan demi kepentingan ekonomi kita. Pasti kan ketika kita meningkatkan ekonomi, lingkungan justru malah degradasi seperti itu. Nah, begitupun sebaliknya, ketika kita memanfaatkan lingkungan, pasti kita memerlukan ekonomi yang kuat gitu. Nah, terus AMDAL ini diharapkan dapat mencegah kira-kira kemungkinan terburuk apa dari kegiatan pengelolaan lingkungan kita, kegiatan eksploitasi kita, agar tidak terjadi dampak yang signifikan gitu terhadap lingkungan khususnya. Nah, masih ada nggak yang ingat tentang prinsip determinisme dan posibilisme? Gak ingat, Bu. Nah, coba ya. Kalau determinisme itu adalah ketika alam mempengaruhi manusia. Tapi posibilisme itu kebalikannya, ketika manusia yang justru mempengaruhi alam. Misalnya, ketika kita merasakan ternyata cuaca begitu panas gitu. Nah, terus manusia khususnya pasti kan menyesuaikan diri nih, oh pasang AC oh kasih pendingin ruangan Nah, itu kan berarti alam itu bisa mempengaruhi kegiatan kita. Kira-kira itu namanya prinsip apa? Determinisme, Bu. Nah, betul, itu prinsip determinisme ya. Begitupun sebaliknya, contohnya manusia buang sampah sembarangan terus jadinya banjir. Nah, itu berarti kan kegiatan manusia mempengaruhi kondisi alam. Berarti itu kegiatan namanya Posibilisme. Nah,
Ya, seperti itu. Kalian di sini ada yang pernah dengar atau tahu sebenarnya manifestasi dari AMDAL? Manifestasi itu seperti wujud. AMDAL itu benda apa sih gitu kan? Nah, AMDAL itu apa, ada yang tahu? Nah, iya. Mengenai dampak lingkungan. Iya, nah wujudnya itu sebenarnya berupa paper atau lembaran atau laporan gitu ya. Nanti kita bahas juga dokumen-dokumennya apa aja. Nah, terus Ibu minta kalian perhatiin dulu ke slide. Nah, di slide ini itu ada gambaran ya, gambaran mengenai proses yang sifatnya tuh continue. Jadi setelah pada step awal baru bisa meningkat ke step selanjutnya. Nah, di sini adalah gambaran mengenai komponen dan posisi AMDAL dalam proses pembangunan gitu. Nah, yang pertama itu adalah rona lingkungan. Nah, ini studi praproyek. Ketika kita mau menganalisis lingkungan, kita lihat dulu seberapa pantas atau seberapa daya dukung lingkungan itu bisa mendukung kegiatan kita selanjutnya. Nah, di rona lingkungan ini biasanya dokumen yang digunakan adalah KA AMDAL atau kerangka analisis awalnya gitu. Nah, setelah diketahui nih bahwa ternyata daya dukung lingkungan kita bisa mendukung proses kegiatan kita, lanjut ke step selanjutnya, itu adalah ini lokasi keberadaan AMDAL, bentuk analisis AMDAL-nya. Tapi nggak berhenti di situ. Setelah kita udah punya nih laporan AMDAL kayak gimana, kita bikin namanya rencana kegiatan atau rencana kelola lingkungan nama dokumennya. Selanjutnya setelah kita merencanakan nih kegiatan kita, oh udah nih nentuin mau bikin mall contohnya, atau industri contohnya, atau pertanian di lahan yang udah kita siapkan tadi. Nah, tahap yang paling terakhir yaitu tahap pemantauan. Biasanya pemantauan ini kurun waktu sekitar 2-3 tahun untuk memastikan masih sesuaikah laporan-laporan AMDAL terhadap lingkungan yang ada gitu. Apakah ada kecurangan, apakah ada ketidaksesuaian, nah itu bisa dibuktikan di proses pemantauan. Nah, dokumennya itu berupa RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan. Nah, mungkin sampai sini Ibu pengen ajuin pertanyaan dulu, feedback dari kalian. Nah, kira-kira kalau udah agak kegambar, mungkin dari siapa ada yang ingin diperjelas atau masih mau bertanya? Kalau nggak mau bertanya, Ibu ya yang bertanya. Oke, Ibu tanya dulu. Menurut modul yang udah kalian baca nih, kira-kira siapa aja sih pihak-pihak yang paling berperan dalam pengaplikasian AMDAL ini? Siapa? Coba jawab. Saya, Bu. Iya, silahkan Siti. Pihak-pihak yang paling berperan dalam pengaplikasian AMDAL itu adalah pemerintah dan masyarakat, Bu. Oh ya, ya bener ya. Tapi kalau di AMDAL ini sebutannya itu pemeraksa. Nah, pemeraksa itu adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha kegiatan yang akan dilaksanakan gitu. Pemeraksa ini dapat meminta juga jasa bantuan konsultan untuk menyusun dokumen-dokumen yang ada di AMDAL. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ahli-ahli masyarakat di bidang lingkungan ini juga bisa berperan. Nah, tapi tetap aja ya yang bertanggung jawab adalah siapa yang bertanggung jawab? Ada yang tahu siapa yang paling berperan untuk mengkoordinasikan analisis dampak lingkungan ini? Saya tahu, Bu. Iya, coba Wati. Bapedal, Bu, Badan Pengendali Dampak Lingkungan. Oh ya, benar ya. Jadi Bapedal ada badan pemerintahnya khusus, dia yang mengkoordinasikan. Nah, mungkin setelah ini Ibu pengen kalian membentuk kelompok. Kelompoknya nggak usah banyak-banyak, terdiri dari 5 kelompok aja, kalian sesuaikan. Kalau udah ditulis siapa aja anggotanya, terus dikasih ke ketua kelas untuk disampaikan ke Ibu. Nah, silahkan berdiri untuk membentuk kelompok. Sekarang sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, coba dibuka lagi modulnya. Di bagian fungsi AMDAL itu untuk menyeluruh, bagi masyarakat juga, pemilik proyek juga, sama bagi pemerintah itu sendiri. Nah, mungkin Ibu pengen kalian berdiskusi sedikit, munculin satu fungsi dari pemerintah ataupun masyarakat ataupun pemilik proyek, tapi dengan asumsi kalian. Coba Ibu pengen dengar kelompok satu dulu, gimana hasil diskusinya? Bagaimana fungsi AMDAL bagi masyarakat? Coba kelompok satu, silakan. Ya, bagi masyarakat untuk mengetahui rencana pembangunan. Untuk mengetahui rencana pembangunan. Iya ya, jadi sebenarnya masyarakat itu bisa berpartisipasi
agar tidak terjadi salah paham, khususnya dengan si pemilik proyek. Benar juga, jadi masyarakatnya benar harus aware. Terus selanjutnya coba kelompok 2, gimana fungsi AMDAL terhadap pemilik proyek? Silakan kelompok 2. Saya Bu, terhindar dari pelanggaran undang-undang. Pelanggaran undang-undang, ya bisa juga ya. Mungkin lebih tepatnya pemilik proyek ini maksud dengan dia mengetahui keadaan sosial budaya dan ikut andil dalam mengatasi masalah lingkungan, pastinya dia juga bakal terhindar dari kecurangan-kecurangan atau justru eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan, karena dia udah tahu gitu kondisi lingkungan yang ada. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kelompok yang belum tadi, kelompok 3, coba gimana menurut kelompok kalian fungsi AMDAL bagi pemerintah? Silakan, siapa yang mau jawab? Saya Bu, Ya, silakan. bagi pemerintah untuk mencegah potensi SDA dapat dirusak. Ya, jadi pemerintah, karena pemerintah itu pelaksana, pastinya untuk menjamin bahwa rencana-rencana yang dibuat sesuai dengan rencana pembangunan yang akan terjadi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Anak-anak, Ibu udah share ya LKPD-nya buat setiap kelompok, satu LKPD. Nah, di sini Ibu pengen kalian perhatiin dulu ke slide. Jadi nanti sistemnya kalian kerjain per kelompok, isi apa yang udah kita diskusin tadi, apa yang dimaksud AMDAL, tujuan dilakukannya AMDAL, dan manfaat bagi masyarakat, pemilik usaha dan pemerintahnya dilengkapin lagi lewat modul boleh, tambahan lewat internet juga boleh. Terus di sini juga ada skema pengajuan AMDAL. Ini juga udah tertera di modul, kalian bisa sistematisin lagi apa aja, tapi menggunakan bahasa kalian. Selanjutnya, nah di tahap terakhir ini Ibu pengen ada output berupa diskusi mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Nah, itu juga udah ada syaratnya di LKPD, kalian bisa langsung kerjain aja. Nanti LKPD ini dikumpulin untuk syarat sebelum kita lakuin evaluasi atau ujian gitu ya. Gimana, udah ngerti sampai sini? Ngerti Bu. Oke, kalau sudah siap semuanya, selamat bekerja. Baik anak-anak, kita semua dari awal kegiatan udah selesai mengumpulkan informasi diskusi melalui tadi kegiatan kelompok. Terus kita juga telah mengerjakan latihan lembar peserta didik yang Ibu juga udah cukup memberikan penguatan materi ya ke kalian. Nah, mungkin nih alangkah baiknya kalau di antara kalian ada yang berani untuk mengemukakan kira-kira kesimpulan apa aja yang udah dia dapetin pada pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Mega Bu. Oh iya, silakan Mega. Agak kenceng ya biar teman-teman yang lain dengar. Oke Bu. Ya, gimana Mega? Ya, jadi kesimpulannya itu AMDAL ini berfungsi bagi masyarakat, pemerintah, dan pemilik proyek. Proyek pembangunan yang memberikan dampak kepada lingkungan memerlukan AMDAL, dan rencana kegiatannya perlu disahkan oleh Bapedal agar memiliki izin usaha yang ilegal. Yang legal Bu, maaf. Nah iya, yang legal ya lebih tepatnya. Nah berarti udah lumayan lengkap ya pengetahuan kita semua tentang AMDAL. Mungkin closing statement dari Ibu bahwa AMDAL itu adalah kunci penting nih untuk program pelestarian lingkungan, dan kebijakan Kementerian Lingkungan juga pastinya bersifat yang profesional dan strategis gitu. Nah makanya harapannya setelah belajar ini kita semakin aware terhadap lingkungan. Enggak ada pembangunan nih di suatu tempat kira-kira. Nah jadi lebih sadar lagi bahwa kita tuh harus sebagai masyarakat mengamati. Tadi kan juga udah dari awal AMDAL itu berfungsi bukan cuma untuk pemerintah, tapi untuk masyarakat, untuk pemilik proyek, dan juga untuk pemerintah itu sendiri. Udah juga siapin nih evaluasi buat kalian semua untuk mengerjakan beberapa soal sebentar. Nah, di sini soal terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai yang bisa kalian kerjain. Mungkin waktunya cukup 20 menit dari sekarang. Ibu langsung bagiin aja ya. Terima kasih untuk partisipasinya kalian, untuk udah hadir di kelas ini, mengikuti dengan baik, dengan penuh semangat dan antusias. Semoga di pertemuan berikutnya tetap seperti ini, tetap menjaga kualitas belajar, semangat terus, jangan putus asa. Pokoknya semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih, sekian dari Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.